Salam Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bagi kita untuk kembali bersama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kebaktian rumah tangga Jemaat Tamalan Rea malam ini. Ada 8 keluarga penghimpun. Pertama, keluarga Bapak Petrus Rebong dari daerah Pelayanan 2, keluarga Bapak Tok Sambo dari daerah Pelayanan 3, keluarga Bapak Yusuf Tangga dari daerah Pelayanan 4, keluarga Bapak Penatua Herman Buntuai MT dari daerah Pelayanan 5, keluarga Bapak Markus Pasa dari daerah Pelayanan 6, keluarga Bapak Fritz Santosa dari daerah Pelayanan 7, dan keluarga Bapak Salmon Tandilangi, juga keluarga Bapak James Yahyade dari daerah Pelayanan 9. Selamat malam untuk Bapak Ibu keluarga penghimpun dan juga kepada seluruh jemaat kekasih Tuhan yang siap untuk beribadah pada malam hari ini. Kita nyatakan sikap hormat kita, Bapak Ibu, mari sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama. Ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalan Rea malam ini kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya, mari minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Saat kami kembali tunduk diri dan berserah dalam doa malam ini di hadapan-Mu Tuhan, maka saat ini pun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kembali melawat hidup kami, menjumpai kami dengan damai sejahtera-Nya. Karena itu inilah kami dengan hati yang terbuka datang di hadapan-Mu, rindu untuk lawatan-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu melalui kebenaran firman-Mu malam ini. Sebab firman-Mu itu satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Malam ini kami kembali rindu untuk membuka, membaca, dan merenungkannya sebagai dasar dari persekutuan atau ibadah kami malam ini. Karena itu mari Tuhan memberkati setiap kami. Hati pikiran kami kosongkan. Kuasai alam pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Izinkan kebenaran firman-Mu ini tertanam baik, tumbuh, berbuah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia
Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, 2 ayat saja. Kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati Tuhan. Terkadang bahkan bukan hanya terkadang, tapi ada banyak kali Tuhan mematahkan kekuatan-kekuatan dalam hidup kita. Tuhan mematahkan, bahkan juga lebih dari itu menghancurkan kekuatan-kekuatan dalam hidup kita dengan satu maksud, yakni Tuhan mau meramu ulang lalu memberkati. Ya. Makanya tema yang saya siapkan untuk kita malam ini adalah berkat yang tersama. Kalau mau disederhanakan, berkat di balik pukulan atau berkat di balik pergumulan, berkat di balik tantangan. Itulah yang dimaksud dengan berkat yang tersama. Jadi tadi saya katakan Bapak Ibu, terkadang Tuhan lebih dulu mematahkan kekuatan-kekuatan dalam diri kita sebelum memberi kita berkat yang sempurna. Ya. Karena itu tak jarang kita jumpai, bahkan mungkin juga di antara kita ada yang kadang meragukan kuasa Tuhan, bahkan pada akhirnya sampai bersungut-sungut. Kok selama ini saya baik-baik saja di hadapan Tuhan? Saya tak henti-hentinya melayani Tuhan. Saya tak henti-hentinya memohon, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi kenapa hidupku begini-begini ya? Kenapa juga masih sering difitnah? Kenapa juga masih sering dijatuhkan? Kenapa ada-ada saja masalah? Kenapa malah saya dikeluarkan misalnya dari pekerjaan misalnya? Kenapa malah saya hancur? Apakah memang Tuhan tidak adil? Ya. Ini alamiah saja Bapak Ibu, dalam artian dalam pikiran kita yang terbatas. Ya wajar-wajar saja kalau kadang muncul pemikiran seperti ini. Apalagi kalau kita melihat mereka-mereka yang hidupnya sangat jauh di hadapan Tuhan, dari Tuhan malah lebih eksis, lebih keren dan lain sebagainya. Itu akan semakin membuat hati kita cemburu, kok seperti ini. Tapi tunggu dulu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini masih terlalu muda saat Tuhan memberikannya jabatan sebagai nabi. Nabi ini adalah penyambung lidah Tuhan. Dia diutus ke tengah-tengah bangsa Yehuda yang parah saat itu. Niat Nabi Yeremia ini adalah memperbaiki atau rindu untuk memperbaiki keadaan Yehuda, mengembalikan keterpurukan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan diluruskan. Tetapi ternyata malah sebaliknya, Yeremia malah mendapat tekanan, dikucilkan, difitnah, ya, merasa tersakiti, ditolak oleh umat Tuhan di sana. Ya. Sebagai manusia, sekalipun dia adalah seorang nabi, juga sempat terlintas dalam hatinya, kenapakah lalu demikian? Niat yang luar biasa,
dibalas dengan hal seperti ini. Tetapi apa jawaban Tuhan? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kata Tuhan kepada Yeremia. Aku sedang merancangkan damai sejahtera bagimu. Tadi dikatakan kadang memang Tuhan mematahkan semangat, mematahkan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan dalam diri kita untuk memberikan hal yang terbaik. Ingat Yakub, Bapak Ibu ya, Yakub sebelum namanya dirubah menjadi Israel. Dulu itu pernah bergulat dengan Tuhan ya, sepanjang malam. Dia tidak mau mengalah sampai fajar menyingsing. Karena itu Tuhan melihat bahwa kan kekuatan manusia itu ada di pangkal paha ya, katanya ya. Jadi Tuhan mematahkan pangkal paha yang sehingga dia pincang. Dipatahkan. Kekuatan Yakub dipatahkan sebelum dia diberkati. Yakub kan akhirnya menjadi orang besar. Yang sebelumnya dia itu dijuluki sebagai seorang penipu dan lain sebagainya, tapi setelah pangkal pahanya, setelah berbulat dengan Tuhan dan kekuatannya dipatahkan karena tidak pernah mengalah, ya, Yakub diberkati dan namanya dirubah menjadi Israel, keturunan yang terdiri dari 12 suku bangsa Israel. Dihancurkan dulu, lalu diberkati. Apa kata Yakub? Aku sama sekali tidak akan pernah melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ini kata Yakub kepada Tuhan saat itu ya. Aku sama sekali tidak akan melepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Ini bukan berarti bahasa pemaksaan, bukan berarti bahwa Yakub memaksa Tuhan, tidak mau melepas ya. Tetapi ini bukti penyerahan, pasrah total pada Tuhan. Sekali-kali tidak bisa bergerak sebelum dia diberkati. Dihancurkan lalu diberkati. Inilah berkat yang tersamar dalam pukulan keras ya. Saya pastikan Bapak Ibu, tidak satupun di antara kita, mau kita pejabat, mau kita rakyat biasa, mau kita orang miskin, mau kita orang kaya, mau kita orang biasa-biasa, mau kita orang populer, tidak satupun di antara kita yang pernah luput dari, atau yang selalu luput dari yang namanya pergumulan, masalah. Bahkan kadang kita harus bertanya-tanya, kok saya harus kehilangan pekerjaan? Kok saya harus seperti ini? Ya. Kenapa kebutuhan saya kadang tidak terpenuhi dan lain sebagainya? Kok saya seperti ini? Orang lain seperti ini? Tidak satupun manusia yang luput dari yang namanya persoalan. Sebab memang sudah menjadi rumus hidup ini adalah ramuan antara suka dan duka. Tertawa dan menangis akan terus bersanding dalam hidup ya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu bagi setiap orang yang percaya, bahwa di balik tangisan ada berkat Tuhan yang tersamar. Ada waktunya dan ada saatnya kita tersakiti, terzalimi. Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Apa berkat di balik itu? Tuhan mau mengajar kita untuk siap mengampuni. Ada tidak di antara kita Bapak Ibu yang setiap saat berani dengan rendah hati di hadapan Tuhan untuk senantiasa melepaskan pengampunan sekalipun sakit? Ya. Sekali lagi, kenapa Tuhan mengizinkan ada saatnya kita harus ditekan, dikucilkan? Ya. Sebab Tuhan mau mengajarkan kita arti sebuah pengampunan. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk melepaskan pengampunan. Itulah berkat yang tersamar ya. Sebab mengampuni, mengalah adalah kemenangan yang mutlak.
selama kita selalu menyimpan, memelihara kebencian, Bapak Ibu, iri hati, dengki, dendam dan semacamnya, itu berarti bahwa kita selalu berusaha untuk mempersempit sukacita dalam diri, melarang sukacita bergerak aktif dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati? Bagaimana mungkin berkat Tuhan bisa sempurna kalau sampah-sampah seperti ini selalu kita izinkan menginap dalam hati, ya? Jadi apa berkat yang tersambar di balik itu semua? Sama seperti Yeremia, melakukan yang terbaik malah dibalas dengan apa? Hinaan. Apa pelajaran yang bisa ditangkap? Yeremia sedang dibentuk sebab dia masih muda, dibentuk untuk semakin kuat, kokoh, belajar untuk melepaskan pengampunan, memaafkan. Sebab hanya dengan demikian berkat Tuhan akan meluasa bekerja dalam diri. Inilah berkat yang tersambar, ya. Belajar untuk tersenyum, membuang senyum, ya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga banyak orang yang pada hatinya kalah dari tekanan. Banyak orang yang kalah dari pencobaan-pencobaan. Banyak orang yang padanya tersingkirkan. Kenapa? Tidak mampu melihat berkat yang tersambar. Dia hanya fokus pada masalah, hanya fokus pada rasa kecewa, fokus pada rasa sakit hati. Tidak mampu membuka mata pada uluran tangan Tuhan yang mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. COVID-19 yang adalah masalah global. Awalnya Bapak Ibu, ya mungkin hanya saya sendiri ya yang berpikir bahwa paling lama 2 bulan, paling juga bulan April selesai lunas. Tapi ternyata sampai bulan sekarang pun malah tanda-tandanya semakin meningkat ya Bapak Ibu. Di Makassar ini bukan lagi zona merah tapi hitam pekat katanya. Saya juga barusan memakai alat pelindung wajah ini Bapak Ibu. Belajar untuk tunduk pada aturan pemerintah, protokol kesehatan ya. Sebab ada isu yang berkembang bahwa ternyata penularan virus corona itu bukan hanya melalui droplet semua, tapi juga sudah melayang-layang katanya 8 jam di udara ya. Ini baru wacana Bapak Ibu ya. Ini belum terklarifikasi sebenarnya. Karena itu mari juga belajar untuk menahan diri untuk menyebar isu-isu yang terkait dengan virus corona yang belum terklarifikasi secara benar, belum dikeluarkan, ditetapkan oleh WHO yang punya wewenang penuh untuk mengeluarkan informasi. Sekalipun juga memang harus waspada ya. Sebab ini juga sudah melalui penelitian-penelitian yang sekalipun belum secara ilmiah Bapak Ibu. Makanya memang kita dianjurkan untuk betul-betul waspada ya, disiplin. Sebab sekarang itu kita mencurigai diri dan juga mencurigai orang lain. Kenapa saya memakai ini? Sebab saat saya berbicara, saat saya menyanyi, semua atau virus-virus yang ada itu akan terhambur misalnya ya. Saya memakai pelindung wajah sebab saya melindungi diri dan melindungi orang lain. Ini juga adalah bagian dari ibadah. Cara kita untuk menanggapi berkat Tuhan adalah menjaga diri dan menjaga orang lain. Bukan hanya memberkati diri, tapi juga belajar untuk memberkati orang lain. Ya, selalu berjuang dan berusaha bagaimana supaya orang lain bisa merasa nyaman dalam kehidupan. Saya di sini bukan sendiri ya. Ada banyak saudara-saudara tim multimedia dan tim musik dan lain sebagainya yang selalu duduk bersama. Hal itu juga selalu belajar untuk disiplin. Sebagai bukti bahwa kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita betul-betul menghargai Tuhan. Dengan cara menghargai semua ketetapan-ketetapan yang dalam hubungannya dengan kesejahteraan bersama. Nah, kembali pada topik
selalu berusaha untuk melihat setiap berkat yang terkandung dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ada saatnya Tuhan mematahkan kekuatan, sebab Tuhan mau supaya hanya kekuatannya yang kita andalkan. Kenapa COVID ini diizinkan? Kenapa COVID-19 ini terlalu berlarut-larut? Apakah ini kutuk atau berkat? Dilema ya, susah yang menjawab. Membunuh orang, tetapi juga membuat banyak orang untuk mengerti apa arti saling mengasihi, memberi, membantu, melayani. Saat melihat saudara-saudara terpapar, saya lalu sadar bahwa ternyata mereka juga butuh makanan. Ya, COVID-19 mengajarkan saya arti kebersamaan, memberi tanpa syarat, membantu mereka yang betul-betul membutuhkan. COVID-19 menyadarkan saya arti kehadiran Tuhan, yang mungkin selama ini hanya samar-samar dalam hidup saya, karena saya hanya sibuk di luar, di pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu saat ini Tuhan mengizinkan saya untuk 24 jam berada di rumah, duduk bersama, menikmati arti kebersamaan, duduk bersama dan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, ini semua Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu kita pikirkan supaya kita semakin bijak dalam menanggapi bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini yang Tuhan izinkan terjadi adalah rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan. Hanya saja mata kita, pikiran kita, cara kita untuk menanggapinya yang pada akhirnya menggiringnya kepada rancangan kecelakaan. Belajar untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Patahkanlah kekuatan-kekuatan manusia yang ada dalam diri kita, supaya hanya kekuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebelum dipatahkan, sebelum kita berani untuk mematahkan kekuatan-kekuatan manusia, Tuhan tidak akan berani bertindak untuk memberikan yang lebih luar biasa. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara, diberkati firman-Nya dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan memberikan korban persembahan syukur. Di samping itu kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 bait pertama dan bait yang ketiga, Sabda Tuhan Allah.
kita akan satu dalam doa syafaat. Ini pokok-pokok doa syafaat dari keluarga penghimpun. Sudah dirangkum Bapak Ibu. Dan tentu saja doa-doa syafaat dari kita semua yang sedang mengikuti ibadah ini pun akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami kembali diizinkan untuk menikmati sajian kebenaran firman. Bungkus firman-Mu itu dengan hikmat-Mu Tuhan, lalu letakkanlah dalam roh hati setiap kami. Sehingga kami akan benar-benar mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan akan mematahkan semua bentuk kekuatan-kekuatan yang kadang menghalangi kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan semakin kami nikmati, akan kami saksikan dalam kehidupan kami. Semua umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah, yang sedang tunduk diri di hadapan-Mu dalam syafaat malam ini, lawatlah Tuhan. Dengarkanlah doa-doa dan pengharapan mereka, suara-suara hati mereka, kerinduan hati mereka, sukacita dan pergumulan mereka. Jawablah Tuhan. Terkhusus ke-9, ke-8, keluarga penghimpun, seperti yang sudah dibacakan tadi. Berkati mereka Tuhan dalam kapasitas mereka masing-masing. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, dalam rutinitas mereka sehari-hari. Tuhan berkati. Bersyukur sebab sampai saat ini mereka semua ada dalam keadaan baik-baik, dan kami percaya pertolongan Tuhan akan terus berkesinambungan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa untuk hamba Tuhan Penatua Herman Buntulai dan istri dalam pekerjaannya, yang Tuhan tahu mereka juga adalah bagian dari garda terdepan dalam penyebaran virus corona, sebab mereka adalah tim medis. Tuhan berkati, bentengi dari mara bahaya, tetap diberi imun yang kuat, sehingga tuh mereka akan terus terjaga dari berbagai bentuk mara bahaya. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Petrus Rebong dalam pekerjaannya masing-masing, serta cucu-cucu dalam masa pertumbuhan. Diberkati Tuhan, baik yang ada di sekitar kota Makassar, yang ada di kampung, semuanya diberkati Tuhan. Cucu dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pekerjaan, dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Yusuf Tangga dalam pendidikan, pertumbuhan, dan pergaulannya. Diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk Mama Arlin, Asniati, Bapak Tian dalam pekerjaannya masing-masing, serta Yoko dan Sonda dalam pekerjaannya di Manado. Berkati mereka Tuhan. Sekalipun secara fisik terpisah dari keluarga besar yang ada di Makassar, tapi di sana juga kami percaya mereka akan selalu terbentengi dari mara bahaya, dan berkat Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Berdoa untuk saudara kekasih Dinda dalam pekerjaannya. Semoga senantiasa sehat dan juga terhindar dari COVID-19 sebagai risiko dari pekerjaan, serta juga Mama Gesa dan Bapak Gesa dalam aktivitas dan pekerjaannya masing-masing di Mamuju. Tuhan berkati mereka. Berkati cucu Gesa dalam pertumbuhan, Mama Gesa dan Bapak Gesa yang baru pindah ke Mamuju, Lakahan. Diberkati Tuhan. Orang tua yang ada di Makassar, di kampung, diberkati Tuhan. Berdoa untuk Ani, Iki, dan Wedi yang sementara mencari pekerjaan.
Kami percaya berjuang bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Berkati anak-anak kekasih ini Tuhan. Bentengi dan tutup bungkus semua dengan kuasa. Berdoa untuk Ayu, Kia dan Kila dalam bangku kuliah, khususnya Kia yang akan memulai KKN di Mamasa. Berkati mereka Tuhan dalam perjuangan studi. Jaga mereka, bentengi mereka dari mara bahaya sakit penyakit. Bila perjuangan ini boleh dijalani, disudahi dengan segala baik. Berdoa untuk Harry yang mau masuk kuliah, Yoel yang mau masuk sekolah, Parimin mau naik kelas, Franklin dan Farel dalam kelanjutan pendidikannya, serta Christian yang mau masuk SD. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dalam perjuangan studi, dalam pertumbuhan. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk anak Kensi, Gesa, dan Kwensa dalam pertumbuhannya, agar tetap sehat dan ditambahkan hikmat dari Allah. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijaga keluar masuknya oleh Tuhan setiap saat. Berdoa untuk Bapak Yusuf, Tangga, dan Ibu yang sementara dalam pengobatan, serta Meti, Mama Gesha, dan Debria dalam kelemahan tubuh. Semoga lekas pulih karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan mereka Tuhan, bila mereka akan merasakan jamahan Tuhan dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur atas pemulihan yang dirasakan oleh Ibu Kekasih, istri dari Bapak Markus Pasa. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Kekasih ini sempat mengalami kelemahan tubuh. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, Ibu Kekasih boleh sehat kembali. Bagimulah Tuhan hormat dan kemuliaan. Berdoa untuk orang tua dari Bapak Petrus Rebung di Sumarorong, Om Tamping, Maria dan Berta, orang tua dari Bapak Fritz Santosa yang ada di Kampung dan Makassar, serta orang tua dari Bapak Penatua Herman Buntulayung yang ada di Makassar, yang ada di Tastiu. Kiranya mereka semua akan terus diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam masa tua, dalam kesibukan, dibentengi dari sakit penyakit dan mara bahaya. Bersyukur untuk pertambahan usia yang dialami oleh Ayu yang ke-21 pada tanggal 8 Juli yang lalu. Biar di pertambahan usia, anak kekasih Ayu akan semakin bijak, akan semakin dewasa, dan cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk semua keluarga, sekali lagi dari masing-masing keluarga penghimpun, baik yang ada di Mamasa, Sumarorong, Manado, Mamuju, Toraja, dan dimanapun mereka berada. Sehat kuat yang asalnya dari Tuhan, karuniakan kepada mereka. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta serta seluruh warga Jemaat Tamalan Raya juga kami bawa kepadamu, agar senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, seluruh jemaat, baik yang ada di wilayah kota Makassar pun yang ada di tempat lain, diberkati Tuhan. Anak-anak, orang tua, saudara-saudara semua yang dikasihi, yang terpisah dari kami, diberkati Tuhan. Siapapun yang juga mengikuti ibadah malam ini, diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kota Makassar pada khususnya, saudara-saudara yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah, diberkati Tuhan. Yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang bergumul karena ekonomi, karena pekerjaan, karena keluarga, karena pasangan hidup, dan lain sebagainya, semuanya diberkati Tuhan. Ketekunan adalah kunci dalam segala sesuatunya. Karena itu ajar jemaatmu Tuhan untuk terus tekun dan disiplin, khususnya di tengah-tengah kegelisahan virus corona yang masih terus berkelanjutan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang tersamar, yang luar biasa, yang hendak kami nikmati, bahkan sudah sedang nikmati. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini, di multimedia, pianis, saudara-saudara yang juga ikut ibadah di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang sedang melaksanakan rapat klasis, diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami yang berserah dalam doa kepadamu. Ampuni kami Tuhan,
dengarkanlah kami. Sebab semua yang kami sampaikan hanya beralaskan anakku Yesus Kristus, yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan membuka nyanyian Kidung Jemaat 364 bait pertama, berserah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah, penggembalaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan dulu Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat malam dan salam.